kutha wis lewati sewu ati takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku ngoleki seprene durung bisa namoni. Oke, thank you teman-teman. Kemana nih? Halo teman-teman Moton Gayeng. Malam ini kembali lagi bersama teman-teman koalisi Gayeng dan koalisi apa tadi? Fenomenal. Nah sekarang beralih teman-teman. Sekarang saya menjadi penengah. Kalau kemarin saya menjadi peminggir. pro berdua sama ini Kliwon. Kan saya di tengah. Sekarang Kliwon ditemani oleh Pak RT. Sementara Jupri tetap ditemani Mas Jeding sang mindring fenomenal. Pembahasan kita malam ini adalah Jokowi berpihak kemana? Wah. Penasaran tak? Nah teman-teman Gayeng, penasaran? Ikuti terus ya. Tapi jangan lupa subscribe, komen, like. Nah itu ya teman-teman ya. Oke sekarang saya mulai dari loh Kleruin tadi salah. Mas Jeding di sini sama Pak RT, kamu sama Jupri. Oke, kita berarti ya, beda ini ya. sekarang di switch. Ya, di switch sekali Kliwon itu. Berarti berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Biasanya pro dan kontra terus berdua. Ini sekarang Politik biasanya tukar berkolaborasi. pindah itu biasa. Ya. Biasa tukar. Nah, coba sekarang kita lihat dulu. Udah. Nah, sekarang saya mulai dari koalisi fenomenal ini. Ini fenomenal banget ini. Biasanya saling serang, sekarang berkoalisi. Apakah mereka benar-benar berkoalisi atau hanya kepentingan sesaat? Kepentingan pasti. Kepentingan sesaat. Sekarang dimulai dari pihak sebelah. Monggo. Oke. Kira-kira Jokowi berpihak kemana? Aku pokoknya. Ya. Tadi cukup apa ya? Aura positif di sini negatif oke. Tapi mau nggak mau ini harus tetap kita menjadi teman koalisi, oke? Teman koalisi, bukan teman pemikiran. Oke. Tadi pertanyaannya bos, apa bos? Jokowi berpihak kemana? Nah. Ini menjadi fenomenal. Tidak hanya koalisi fenomenal, tapi di publik ini menjadi fenomena bahwa sesungguhnya Pak Jokowi notabene adalah memang petugas partai yang memang diusung oleh PDI. Betul. Maka ketika mengambil keputusan yang sudah direstui oleh Ibu Megawati, maka mau tidak mau Pak Jokowi itu terlepas dari beliau sebagai presiden harus menyetujui bahwa Ganjar lah sebagai calon tunggal sebagai presiden. Tetapi fenomena yang terjadi saat ini itu Pak Jokowi mengapa kok lebih banyak malah makan bareng, bahkan 1 bulan bisa 4 kali pertemuan dengan Pak Prabowo. Mungkin analisa kita, jangan-jangan Pak Jokowi itu hanya melaksanakan istilahnya sedang bermusyawarah berdiskusi tentang negara karena dia adalah Menteri Pertahanan. Tapi ini sarapan pagi, pergi kemana-mana juga selalu dengan Pak Prabowo. Nah ini yang akhirnya menjadi fenomena. Nah, merujuk kepada pertanyaan tadi, berpihak kepada siapa? Menurut saya tetap berpihak kepada Prabowo. Nah, itu loh. Itu jelas. Pendapat dari koalisi fenomena. Karena ini. ada alasannya sebelum mereka menentang istilahnya berkontroversi dengan kami. Mau lanjut nih, Iya. Alasannya apa? Karena Pak Jokowi apabila analisa saya ya, apabila dia itu memilih Ganjar, sementara Ganjar itu adalah petugas partai. Tapi kalau memilih Pak
Prabowo. Pak Prabowo adalah pemilik tunggal dari sebuah partai politik, sehingga bisa saling face to face langsung meminta untuk melanjutkan bagaimana bangsa ke depan. Tapi kalau kepada pemilih Ganjar harus melewati Bu Megawati untuk merestui setiap program-programnya. Nah, gitu ya. Sebelum ke dia. Ora tekan. Maka saya Kamu tuh Teman koalisi loh. teman koalisi kok malah dipotong nggak tekan itu beginian. sorry. Enggak. Sorry. Sebelum ke Jupri, sekarang saya pengen mendengar pendapat dari pihak sebelah, ya kan. Sebetulnya saya juga pengen berpendapat, cuman ya karena saya harus netral. Iya, oke. Sekarang coba dari mana? Saya Pak RT atau Pak Mendring? Boleh. Pak Mendring dulu. Pertanyaannya masuk akal enggak gitu loh pendapatku tadi. Ay, Pertanyaannya. Ya coba mereka akan menanggapi. Begini. Jadi kalau Pak Jokowi itu sebetulnya sudah jelas dukungannya itu ke Ganjar. Ya. Karena Ganjar ini program-programnya jelas. Hmm. Dia melanjutkan daripada program-program Jokowi. Ah. Sedangkan kenapa dia kok dekat dengan Prabowo? Karena saya melihat Jokowi pun punya pikiran bagaimana seandainya ternyata Ganjar tersapu kalah. Adakah orang lain yang patut meneruskan Indonesia ini? Tentunya kan ada si Anies. Anies ini kan ininya besar juga toh. Ada si Prabowo. Iya. Keduanya ini Jokowi milih. Siapa yang kira-kira? Kalau kita ngelihat Pak Prabowo, terlepas dari segala kekurangannya Pak Prabowo, Prabowo ini kebangsaannya luar biasa. So iya. Kekurangannya nggak punya istri ya. Nah, itu nomor 2. Itu nomor 2. Yang penting kebangsaannya itu tinggi. Diedit guys. Kayaknya itu nyata itu. Fakta. Itu. Jadi saya melihat Pak Jokowi punya pikiran yang panjang. Jadi kalau misalnya gayungnya tidak bisa dipakai, pakai batok kelapa. Jangan sampai pakai becuk, godong nanti airnya habis gitu. Betul kan Pak RT? Bagus dan cerdas hanya di kalimat terakhir tadi. Nek saya dari awal sampai akhir yuk. Cerdas. Pede sekali ya. Artinya kalau dari pihak koalisi apa Gayeng tadi ya, Gayeng itu Jokowi itu tetap pada jalurnya karena mereka sama-sama satu partai ke Ganjar. Betul. Nah sementara kalau menurut fenomenal ini adalah ke Prabowo. Nah sekarang beralih lagi ke Jupri. Tentunya kamu kan harusnya Jokowi berpaling ke Prabowo ya. Alasanmu apa? Jupri, keluarkan seluruh pemikiranmu, jangan memalukan saya. Saya benci pemikiran Anda. Kuwi diulang-ulang setiap episode. Saya benci sikap Anda. Jadi begini. Siap-siap Kalau malu. kita bicara tentang calon presiden yang pantas atau juga kenapa Jokowi kemudian ke siapa arah Jokowi, sebenarnya begini. Jadi Pak Jokowi dia yang banyak orang menyebut cawe-cawe, tapi apapun alasannya bahwa Pak Jokowi khawatir juga ada sebagai negarawan juga 2 periode khawatir ketika akan meninggalkan kepemimpinannya, kebijakan-kebijakan tentang pembangunannya itu akan tidak diteruskan. Maka dia punya hati ya, punya hak, bukan punya hak, punya apa ya, untuk siapa sih yang bisa melanjutkan apa yang saya kerjakan selama ini, begitu kira-kira dasar pemikiran. Artinya menurut Jokowi yang bisa melanjutkan itu adalah Prabowo. Iya. Ya kan, begitu kan? Jadi begini, kemudian dia memilih. Dia takut dibilang tidak cerdas. Kemudian penonton akan tahu siapa yang lebih cerdas. Kemudian lewat pendekatan kemudian sedikit menentukan, oh iya benar tadi Prabowo. Karena begini, sebelum saya pulang ke kampung sini, 3 tahun saya pernah bekerja di rumah Prabowo. Udah keliling dia. Kemarin keamanannya di mana-mana dia. Jadi
Ya wajar kalau kemudian saya memilih dia gitu aja. Kamu Karena ngurus kata hati kudanya saya kali. aja. Begitu kira-kira. Oke. Oke, itu menurut pemikiran Jupri Sangkeamanan ini. Pak RT sebagai abdi masyarakat gimana menurut Pak RT? Tentang Pak Jokowi, saya berpendapat Pak Jokowi harus diakui adalah seorang politikus yang handal. Itu menurut saya itu harus diakui karena dia bisa ngomong semuanya dan terhadap dukungannya dia tidak banyak orang yang tahu sampai saat ini Pak Jokowi itu dukung siapa. Nah, itulah ciri khas Pak Jokowi dengan ketenangannya untuk menentukan arah dukungannya. Tapi menurut saya Pak Jokowi itu darahnya merah. Nah, Pak Jokowi berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, untuk saat ini Pak Jokowi ingin berkelanjutan. Nah, jagoan yang bisa melanjutkan selama ini yang telah ditorehkan oleh Pak Jokowi, menurut saya adalah Ganjar Pranowo. Bisa mendebat ya. Silakan. Sekarang saya lemparan langsung. Izinkan saya menyampaikan ini untuk mewakili tingkat kecerdasan kita. Karena dia bisa ngomong cerdas tadi karena katut ya. Jadi menurut saya tetap Prabowo. Karena bahasa tubuhnya itu sangat bisa dibaca. Sebelum diresmikan jadi capres Ganjar, Pak Jokowi memberikan sinyal-sinyal rambut putih ya toh, berkerut, itulah pemimpin yang luar biasa yang harus kita pilih. Itu Ganjar. Arahnya ke Ganjar. Ya. Tetapi setelah dipilih oleh Ibu Megawati, Ganjar naik, lama-lama di sini ada bahasa tubuh yang publik atau saya analisa kita itu meragukan kalau Pak Jokowi itu yakin tetap konsisten kepada Ganjar. Bahwa Pak Jokowi itu merah karena memang anggota PDI. Tetapi belum tentu yang diinginkan adalah presidennya Ganjar. PDI iya itu sebagai petugas partai atau anggota. Tetapi gini, sinyal yang paling tampak itu ketika memang ada fenomena Ganjar mulai turun elektabilitasnya karena sepak bola yang direncanakan itu ternyata mengalami kegagalan itu karena demi kebaikan. Di situ kontra dengan anaknya Pak Jokowi, agak kontra sedikit sebenarnya, tapi mau tidak mau si siapa namanya, si yang Solo wali kota Solo, Gibran mau tidak mau harus mengikuti partai, ya sudahlah, nggak apa-apa nggak jadi. Tetapi sebenarnya ada semacam kekecewaan yang tampak di sana. Nah, apalagi ditambah lagi Kaisang memakai kaos yang bergambarkan Prabowo. Makin kesini itu pertemuan Pak Jokowi makin intens, sarapan, jalan kemana kepada Pak Prabowo. Ditambah lagi ketika di GBK, waktu acara besar di Gelora Bung Karno, Pak Jokowi menyatakan begini, bahwa Ganjar adalah calon presiden yang dipilih oleh Partai PDI Perjuangan. Itu ya. Seharusnya kalau itu yang dipilih Ganjar adalah calon presiden kita. Harusnya ada kata kita. Jangan kesini Pak, kesini Pak. Saya terus seolah-olah kamu mau menghakimi saya. Sini ini. Yang berbeda pendapat itu sini. Moderatornya siapa? Saya. Yang nanya siapa? Saya, cuma sudah, dia yang mengkontrakan ini sebetulnya. Kontra tidak perlu menggunakan kasat mata. Batiniah kita itu kontra. Bajigur. Jadi gini. Jadi intinya bahwa saya kekeh bahwa Pak Jokowi arah-arahnya itu akan kepada Prabowo karena pemilik tunggal ketua partai besar yang bisa saling kerja sama enak. Tapi kalau sama Pak Ganjar kan harus melewati Bu Mega kalau untuk melanjutkan apapun program-programnya. Nah. Ini kalau ini saya sebetulnya moderator harus netral. Ini enggak, ini malah kayak berpihak kepada mereka. Kan belum ngomong. Kelihatan setiap saya ngomong wajahnya sinis. Sebelum jadi moderator, dia koalisi. Enggak, aku sebetulnya tidak pro ke mereka. Cuman aku punya pemikiran begini. Kalau tadi kamu punya pikiran tadi, kalau kalian punya berpikiran bahwa yang bisa melanjutkan kinerjanya Jokowi itu adalah Prabowo. Ya. Karena Prabowo itu pemilik partai, ya kan, pemilik partai. Ya. Tapi jangan salah, mau gimana juga Jokowi itu berhutang budi sama PDI dan dia adalah anggota PDI. Apakah mungkin? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin seorang partai lain yang jadi presiden, kemudian Jokowi bisa menyetir untuk melanjutkan programnya? Beda tapi kalau soal Ganjar, karena mereka satu partai, itu sangat mungkin untuk melanjutkan program-program Jokowi sebelumnya.
Ini pendapat pribadi saya, bukan berarti saya pro. Ya. 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 Nah, tuh gimana, Mas Jeding? Kalau saya setuju banget dengan ungkapan Pak RT tadi. Wow. Jadi Jokowi itu politikus yang handal, sulit ditebak. Jadi kalau di Konfusius itu ada pepatah gini. Feisienteren ingkai haupen. Yang artinya Artinya orang yang berbahaya itu harus dijadikan teman. Jadi Jokowi mengerti bagaimana potensi Prabowo ini sampai mana. Karena Prabowo ini luar biasa, orang yang berkebangsaan juga, punya potensi. Jadi dia ingin menjadikan mereka sekutu supaya apa? Untuk Indonesia. Itu. Jadi dia mendekati itu supaya ini jadi tidak berbahaya, jadi teman. Kalau jadi berbahaya nanti bisa ngerusak Ganjar, bisa ngerusak yang lain-lainnya. Tapi Itu pemikiran tapi saya. pepatah tadi aku bisa menjawab. Coba. Jawabannya inochi kuku masake. Apa itu? Boh. Silakan, Bre. Gimana tanggapannya, Bre? Kacau gue. Coba itu. saya benci pemikiran Anda. Boleh tadi lu benci terus. Kunci terus ya setiap episode. Itu alasan yang terlalu mendasar menurut saya. Yang sebenarnya tidak pantas dimiliki oleh seorang politikus atau pengamat politikus. Terlalu mendasar. Yang tidak mendasar Jadi begini. Mengapa kemudian Prabowo yang dianggap oleh Jokowi. Pak Jokowi untuk bakal penerusnya presiden selanjutnya? Iya. Yang pertama, alasannya adalah Prabowo adalah seorang Kapiten. negarawan yang apa ya, yang tidak gampang menyerah, pantang menyerah. Dia seorang prajurit. Contohnya tidak pantang menyerah. Ikut pemilihan pertama dia kalah. Pantang menyerah, ikut yang kedua. Kalah lagi, pantang menyerah, ikut yang ketiga. Terus akan terus. Andai kata nggak kepilih, pantang menyerah, ikut lagi. Tadi Pak RT berbisik sama saya. Itu bukannya ndablek. Tapi dia masuk akal. Masuk di hati. Masuk akal. Masuk. Dia ngomong seperti itu kata tidak menyerah. Karena apa? Dia bulan depan dia menjadi keamanan di Prabowo, besok pindah lagi ke Anies, besok lagi pindah jadi tukang sapunya. Pantang menyerah. Pak RT. Monggo Pak RT. Ada yang mau ditanggapin dari pernyataan mereka berdua ini, Pak RT? Ya, menanggapi dari Mas Kliwon tadi, itulah Enggak, Supri enggak tanggapin Supri. Enggak, itu hanya Dia takut terhadap pemikiran saya. Nanti dia aku yang takut tanggapi duluan. kamu ya. Benci. ya, aku penasaran karena Mas tanggapannya. Jokowi kan udah mengatakan garis besarnya kan pantang menyerah. Udah cukup titik kan, Ya, pantang titik. menyerah. Enggak ada Udah. perlu Ya, diperdebatkan. kan udah pantang menyerah. Nah, untuk Mas Kliwon tadi saya hanya menanggapinya bahwa itulah kepiawaian Pak Jokowi bisa merangkul lawan politiknya. Dia lawan politik 2 kali loh, Prabowo. Ya. Kenapa lawan politik bisa jadi teman sekabinet dalam kabinetnya? Itulah kepiawaiannya Pak Jokowi. Nah, tunggu nanti detik-detik terakhir pada masa kampanye. Nah, untuk saat ini bisa aja diajak makan bareng, dipanggil ke istana. Ya, itulah bentuk kepiawaian Pak Jokowi, bisa merangkul. Karena apa? Itu untuk meredam masanya Itu Prabowo. tadi Feisienteren ingkai Tunggu haupen. tanggal mainnya, ntar di detik terakhir di masa kampanye. Disitulah Pak Jokowi baru menentukan Pak RT ngancem. relawan-relawannya yang pro. Oh, Pastinya kesini. Tunggu tanggal mainnya. Karena kembali lagi, Pak Jokowi adalah darahnya merah yang dia 5 kali pemilihan langsung dia terpilih, nggak pernah kalah. Dia tidak akan mengingkari itu dan dia tetap nitik. Saya dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke. Ya. Tapi- Kalau menambah sedikit. Bisa jadi kalau kata kamu tadi sekarang Prabowo sering makan pagi, makan siang sama Jokowi. Siapa tahu sama Ganjar nggak diberitain aja dia tidur bareng. Bisa. bahaya. Loh. Siapa tahu. Lebih tidak masuk akal dibandingkan Jupri. Tapi saya tetap
menyetujui Joni. Itu masih masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah ini kan urusan negara. Kenapa kok dia memilih Prabowo hanya karena pernah menjaga rumahnya? Ini tidak masuk akal. Jadi, Jangankan kamu tidak setuju, jadi aku juga nggak setuju. Nah, itu. saya benci pemikiran Anda. Jadi begini, mengapa ada alasan-alasan ketika Pak Jokowi mengajak makan Pak Prabowo secara intens, sering bertemu. Gitu. Nah, itu ada alasannya. Gak punya lauk. Seperti tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi itu meminta untuk melanjutkan kebijakan-kebijakannya. Ngobrol. Saya ngebuat bikin misi sangat melanjutin gitu. Kasih catatan-catatan. Loh, siapa tahu di saat-saat seperti itu gitu. Orang yang tak menduga. Kalau mereka kemudian bicara di istana atau di tempat yang resmi akan menjadi perhatian Jupri, bagi publik. aku tadi kan menyatakan setuju bahwa Pak Jokowi itu akan memilih Pak Prabowo. Kamu ngomong tadi dengan mata melotot, itu kamu menyetujui aku sebenarnya. Kamu hanya menjabarkan. Wah, jam tobat tenan. Sesuk aku tak pindah rono wae. Tobat nih. Gak gitu teman-teman, dari gini ya teman-teman nonton gayam. Tuh, tadi kedua belah pihak ini sebetulnya satu Jokowi melirik ke Ganjar, satu lagi Jokowi melirik ke Prabowo. Loh, ini ada satu yang kalian lupa. Apa? Ya, siapa tahu sebetulnya Jokowi berpaling ke Anies. Sangat tidak masuk akal. Loh, gini maksudnya. Karena sebetulnya Anies dulu adalah tim suksesnya Jokowi. Bisa jadi, namanya juga politik. Bisa jadi dia pro ke Yang Anies. paling masuk akal nih, aku punya nih Apa tuh? pemikiran bahwa oke lah ya, kita coba mendamaikan dari perbedaan pendapat ini. Pak Jokowi warnanya merah memilih Ganjar harusnya kan ya, tapi mengapa ke Pak Prabowo? Ini dirangkul dua-duanya karena koalisi perubahan ini berbahaya. Semakin dia ditekan, semakin dijegal, dia akan semakin naik. Bahaya, karena apa? Pengalaman Pak Anies kemarin jadi gubernur, ditekan, tapi ternyata dukungan dari tokoh-tokoh luar biasa ternyata jadi gubernur. Dan ini jangan sampai terulang lagi. Nah, maka Pak Jokowi merangkul Prabowo dalam rangka apa? Kalau terjadi putaran kedua, maka mereka sudah kompak nih, Pak Prabowo masanya dengan Pak Ganjar masanya. Kompak berkoalisi akhirnya untuk mengalahkan perubahan tadi. Oh, Cerdas. masuk akal. Nah, mungkin yang ini aku agak sepakat. Saya Oh, setuju. Kok dengarin dekat saya cerdas tadi di situ. Begitu kira-kira. Oke. Masih ada Tapi lagi? kamu kurang cerdas, kamu ngomong ke Anies bareng kayak gak cerdas. Loh, saya sebagai moderator itu kan memancing. Moderator itu hanya nanya. Memancing. Tapi nanya pun harus cerdas. Memancing. Siapa tahu ada pembahasan lain. Kenapa kalian kok tidak kayak seolah-olah mengesampingkan Anies gitu loh. Iya. Nggak adil kalian itu. Bukan mengesampingkan John. Jadi kita ini Anies bagus, tapi kan orang kan melihat siapa yang lebih bagus, siapa yang punya nasionalisme lebih besar, siapa yang kira-kira bisa menyatukan bangsa ini, itu yang paling penting. Berarti kamu ngomong Anies nggak punya nasionalisme? Punya, cuma kan Anies juga punya kepentingan lain Oh. yang lebih dari itu. Woi. Jadi semua pimpinan kita itu bagus, tapi kan mereka ada kekurangan, ada kelebihan. Kita cari yang Terbagus. kelebihannya terbaik. Yaitu Ganjar Pranowo. Harapan-harapan yang dilontarkan. Tapi dia lupa kepada Prabowo bahwa saya pernah bekerja di rumah Prabowo 3 tahun. Oke teman-teman nonton gayeng, nampaknya untuk episode kali ini segitu aja pembahasan kita. Kalau kalian punya pendapat lain, ya silakan komen di kolom komentar. Kalian boleh setuju sama Kliwon, boleh setuju sama Supri, boleh setuju sama Mas Jeding Sang Mendring ini atau ke Pak RT. Bebas. Teman-teman nonton gayeng, di sini hanya waton gayeng. Kalau kalian mencari solusi, kalian salah. Kalian di sini hanya dapat hiburan, dengarkan, kalau setuju ya oke, kalau nggak setuju silakan komentar. Karena Oke. kita kan bukan politikus. John. Karena kita bukan seniman, politikus, John. kita adalah seniman, kita adalah akar rumput. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye.